Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar untuk semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan muhasib dipimpin doanya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang kita belajar tentang penyusunan siklus akuntansi. Namun sebelum itu, kemarin kan Bapak sudah mengajarkan tentang persamaan dasar akuntansi. Apa untuk persamaan dasar akuntansi itu? Siapa yang bisa jawab? Itu ada aktiva dan ada di situ juga ada pasiva. Silakan, mungkin ada yang mau jawab. Apa itu pasiva? Rudi, silakan Rudi. Oke, terima kasih jawaban Rudi, sangat bagus. Dan juga apa yang dikatakan tentang aktiva muhasib? Apa muhasib? Oke, aktiva itu adalah modal ya. Ya, kita simpel-simpel saja itu modal, dan juga pasiva itu adalah harta. Seperti itu. Untuk belajar di pagi hari ini untuk anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran juga kita harus semangat. Makanya untuk kita belajar untuk mencerna ilmu kita harus semangat. Oke, kalau saya mengatakan selamat pagi, pagi, yes. Nah, kemarin itu kan semangatnya, itu sekarang dirubah ya. Selamat pagi, luar biasa gitu ya. Oke. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang Bapak menggunakan media karton. Kemarin kan memakai media PPT, sekarang Bapak menggunakan media karton agar lebih menarik dan lebih dipahami. Yang pertama, penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Mulai dari perusahaan jasa. Mungkin ada yang tahu tentang perusahaan jasa? Oh ya. Nggak ada yang tahu ya. Ini perusahaan jasa ini ya. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utamanya yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Apa untuk pelayanan apa? Kemudahan kepada masyarakat, mulai dari aktivitas produksi masyarakat ataupun konsumsi masyarakat. Seperti halnya itu ada bengkel mobil, bengkel sepeda. Itu kan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti itu ya. Yang kedua ini siklus, ini ya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah, ini kan tujuannya nanti kita membuat laporan akhir. Nah, untuk itu kita belajar dari depan ya. Siklus akuntansi ini merupakan tahapnya. Tahapnya nanti apakah itu ada penjurnalan, juga ada buku besar, ada neraca dan jurnal penyelesaian. Di siklus akuntansi ini biasanya ketika mau membuat laporan itu kita harus menyiapkan bukti-bukti transaksi. Seperti itu. Lah ketika sudah menyiapkan bukti-bukti transaksi, kita ke ini penjurnalan. Karena siklus akuntansi itu ada pertama penjurnalan. Ini ya. Penjurnalan. Apa itu penjurnalan? Ada yang tahu? Muhasib tahu? Ketua kelas ini tahu? Oh ya. Ini ya. Untuk penjurnalan ini adalah setelah bukti transaksi itu terkumpul, maka itu dicatat atau dikumpulkan dalam suatu buku yang namanya buku catatan transaksi. Ini ya. Yang pertama, sebelum kita nanti terakhir membuat laporan. Yang pertama penjurnalan, itu mencatat bukti-bukti transaksi yang telah terkumpul ke dalam catatan transaksi. Terus mungkin sebelum Bapak lanjut ada yang ditanyakan? Nggak ada ya nanti ya. Yang kedua ini adalah buku besar. Di mana buku besar ini kalau pengertiannya yaitu adalah merupakan proses pengelompokan nilai
nominal pos akun masing-masing agar dapat mengetahui saldo dari masing-masing akun. Biasanya kalau ini ya, kalau buku besar ini seumpamanya ada akun kas, itu dikumpulkan akun kas. Akun kas dikumpulkan, akun apa lagi? Piutang itu biasanya dikumpulkan sama piutangnya, hutang dikumpulkan sama hutangnya, seperti itu. Gampang ini kalau masalah buku besar. Lanjut ya. Ini yang ketiga. Setelah kita melakukan buku besar, untuk yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Untuk apa neraca saldo? Neraca saldo ini yaitu melihat, artinya untuk melihat penginputan data dari jurnal umum ke buku besar. Apakah itu sudah seimbang atau tidak? Karena di neraca saldo ini debit dan kreditnya yang terakhir itu biasanya harus seimbang ya. Harus seimbang. Antara kredit dan debit itu harus seimbang. Dan yang terakhir ini Bapak akan jelaskan tentang jurnal penyesuaian. Ini ya. Jurnal penyesuaian ini apa? Jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyesuaian ini setelah kita melakukan neraca saldo, maka yang selanjutnya kita melakukan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Mungkin ada yang sudah kenal dengan jurnal penyesuaian. Irfan ya? Ada bisa, Wan? Oh ya. Terima kasih. Jurnal penyesuaian ini adalah merupakan kegiatan penyesuaian antara perhitungan barang fisik yang ada dengan saldo akun. Itu ketika neraca saldo sudah, maka kita menyesuaikan dengan barang-barang yang ada itu, yang ada fisiknya. Fisiknya artinya ada dengan catatan-catatan itu ya. Oke, karena ini sudah selesai Bapak jelaskan, mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan. Oke, pertanyaan siapa itu? Rudi. Silakan Rudi, pertanyaannya. Oke, ada lagi? Erna ya, Erna. Silakan Mbak Erna mau nanya. Oke, terima kasih. Dari dua pertanyaan, luar biasa dengan pertanyaan Erna, Rudi dan Erna. Ini saya minta dari teman-teman, dari anak-anak untuk menjawab. Yang pertama saya mulai dari ketua kelas, Muhasib dan wakilnya ya, biar menjadi contoh, dan Rizky dan Muhasib yang menjawab. Muhasib menjawab punya Rudi, Rizky menjawab punya Erna ya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari ketua kelas dan wakil, sudah bagus sekali. Saya rasa ini sudah mengerti semua ya. Kesimpulannya bahwa penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa ini ada yang tadi sudah dijelaskan, pengertian perusahaan jasa, siklus akuntansi, dan untuk mencatat laporan akhir itu perlu kita penjurnalan ke buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Ada lagi nanti. Ini tapi dijelaskan minggu depan. Minggu depan kita lanjutkan materi ini dan juga kita membahas contoh-contoh tentang penjurnalan, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Untuk itu, untuk anak-anakku silakan, biar tidak hanya belajar di kelas, makanya Bapak memberikan tugas terhadap kalian. Itu di LKS ada halaman 20 ya. Ada halaman 20, ada 5 soal, silakan dikerjakan di rumah. Dan nanti dikumpulkan minggu depan. Dan untuk minggu depan kita melanjutkan materi ini. Materi ini kita lanjutkan dan juga kita membahas contoh-contoh dari perjurnalan, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat terhadap kalian semua dan terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Oke, dari Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.